Ayak ini. Siapa yang sudah mandi tadi pagi? Hah? Semua? Mandi. Jadi sekarang kalian semua punya kabar hari ini baik. Jadi sebelum kita memulai kita punya materi hari ini, kita sembahyang dulu. Ibu minta ini pimpin dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu kami dapat berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami berkat dan rahmat yang bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru kami dengan baik. Demi namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Ini silakan dulu. Apakah hari ini kalian semua hadir? Bisa deh. Berarti kalian sudah rajin datang di sekolah. Ya. Sekarang kita semua berdiri. Kita nyanyi dulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah tahu nyanyi lagu Garuda Pancasila? Hah? Semua bisa? Semua bisa nyanyi ya? Ya. Sekarang kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila 3. Pancasila terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dulu. Apakah di kita punya ruangan kelas 4 ini sudah bersih? Sudah. Apakah kalian hari ini berseragam lengkap? Hari ini kalian pakai seragam apa? Kalau berseragam pramuka, kita pakai sepatu dan kaos kaki warna putih atau hitam? Jadi kalian sudah mengikuti aturan sekolah dengan baik. Tepuk salut untuk diri sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu minta kalian bilang. Kita ice breaking dulu supaya kalian tetap semangat. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kita punya materi hari ini adalah aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Coba, siapa tahu apa itu aturan? Nah, apa itu aturan? Ketentuan, patokan, atau keunjuran atau tekanan yang ada. Iya, jadi aturan itu adalah ketentuan atau petunjuk terhadap tindakan atau perbuatan mana yang harus kita jalankan. Kalau norma, Suatu
itu adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran perbuatan manusia yang mana baik dan yang mana buruk. Coba, menurut kalian, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat harus adanya norma dan aturan? Supaya apa? Hah? Iya, supaya kehidupan kita menjadi karena aturan dan norma itu merupakan hal yang paling penting untuk menjaga keamanan di dalam masyarakat, di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi, sekarang tujuan pembelajaran itu berarti kalian harus bisa memahami pentingnya aturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat, rumah maupun di sekolah. Sekarang Ibu buka dan kalian lihat ini. Ya, itu ada norma. Norma agama itu. Ada gambar-gambar ini. Coba gambar pertama itu apa? Norma agama. Nah, itu mereka sementara buat apa? Sebelum norma kesopanan. Gambar pertama mereka ada buat apa? Pamitan kepada orang tua sebelum pergi sekolah. Jadi kalian itu kalau mau pergi sekolah atau mau kemana saja, mau pergi bermain atau kemana saja, harus berpamitan kepada orang rumah. Jangan pernah orang tua dua-duanya, bapak dan mama pergi. Orang yang ada di situ kalian tidak pamit, harus pamitnya kepada orang tuanya. Tidak boleh ada kakak atau ada adik atau ada nenek atau ada kakek, kita harus kasih tahu mau pergi sekolah, salim. Kalau dengan seragam berarti orang rumah pasti tahu salim itu mau pergi ke sekolah. Kalau pulang sekolah, kalian mau pergi main juga harus pamit dulu. Bilang papa atau mama atau kakak atau adik atau nenek atau kakek, saya mau pergi bermain. Saya mau pergi bermain di Kevin punya rumah. Supaya kalau kalian telat pulang, itu orang tua bisa cari di tempat yang kau pamit tadi. Jangan kalian pergi diam-diam, sebentar pulang terlambat, itu orang tua sudah mulai kepala sakit untuk cari kalian. Jadi kalian mau pergi kemana-mana harus berpamitan kepada orang rumah. Habis. Kalau sesudah apel, mau apel penuh atau apel mini, sesudah apel kita harus saling terhadap bapak dan guru. Itu terlihat pada gambar yang kedua. Yang berikut, norma kesusilaan. Itu norma kesusilaan itu. Mereka sementara ujian. Berarti mereka harus ikut aturan. Tidak boleh nyontek. Kalau namanya ulangan, tidak boleh kalian ambil buku catatan dan nyontek. Itu tidak baik. Yang berikut, norma hukum. Itu mereka sementara buat apa? Hilang. Jadi kalau kalian mau pergi di Maumere, baik yang berkendaraan roda 4 maupun roda 2, kita harus membawa surat-surat lengkap. Kalau yang pakai motor, helm muka belakang. Tidak boleh yang di belakang tidak mau pakai helm. Harus pakai dengan helm. Ke sana pas digelinting sana, orang tilang. Kalian sudah mulai kangarang mau cari di mana? Kena tilang.
Jadi orang kasih surat tilang, kalian terima, dan kapan kalian harus sidang, harus ikuti. SIM tidak ada, harus urus SIM dulu baru bisa ambil motor. Helm tidak ada, harus beli helm dulu baru bisa ambil motor. STNK, nah STNK tidak ada, lupa di rumah, orang tidak tahu kalian lupa di rumah. Jadi semua perlengkapan untuk kendaraan itu harus kita bawa, Sudah, sekarang ibu mau tanya. Coba norma itu apa? Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani. Iya. Norma yang bersumber dari hati nurani. Seperti terlihat pada gambar tadi. Ini. Norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Jadi kalau kalian menyontek, kalau dikasih ulangan, kalian menyontek, itu berarti dari kalian punya hati nurani dan kalian mendapat dosa. Jadi kalian itu kalau dikasih soal untuk ulangan atau ujian tidak boleh kalian nyontek. Kalau PR, ibu kasih PR, ya kalian pulang ke rumah dan bisa ambil buku catatan dan lihat. Kalau namanya ulangan atau ujian tidak boleh kalian nyontek. Habis yang berikut norma agama. Itu apa itu norma agama? Norma yang bersumber dari Tuhan. Norma yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian melanggar itu berarti kalian mendapatkan sanksi apa? Dosa. Kalau kalian pergi curi, dosa atau tidak itu? Dosa. Kalian nyontek, dosa atau tidak? Dosa. Habis kalian berkata kasar kepada orang tua, dosa atau tidak? Dosa. Jadi norma agama sanksinya itu sanksinya itu kalian melanggar. Melanggar itu berarti kalian mendapatkan dosa. Besok usaha kalian sudah tiada, di atas baru 1 Petrus. Mulai dari bab ini bisa masuk surga atau tidak? Yang berikut norma kesopanan. Norma kesopanan ini tadi kalian sudah lihat gambar tadi yang pertama. Itu mereka sementara berpamitan kepada orang tua. Itu contoh dari dalam itu hanya itu berpamitan kepada orang tua dan saling terhadap bapak dan ibu guru. Habis kalian jika lihat ada orang sementara bercerita di tengah jalan atau di kalian melihat itu permisi dulu, permisi dulu, jangan kalian langsung begini. Ini lihat kalau ada guru-guru sementara cerita atau di mau masuk itu harus permisi dulu atau ketuk pintu. Mau masuk di ruang guru, kalau ada bapak atau mama ibu guru yang suruh kalian untuk ambil kapur atau apa di ruang guru, ketuk dulu baru masuk. Jangan kalian serobot macam anjing tuh, tidak boleh. Nah, itu termasuk norma apa itu? Norma kesopanan. Yang berikut norma hukum. Norma hukum itu apa? Aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang memiliki kewenangan. Iya, aturan yang dibuat dan ditetapkan badan yang memiliki kewenangan dan sanksinya itu bersifat apa itu sanksinya? Tegas dan nyata. Lihat kalau kalian berkendaraan baru tidak memakai helm atau surat-surat tidak lengkap, langsung saat itu orang tarik kau punya motor atau kau punya mobil. Orang tarik, SIM tidak ada, orang ambil, sita, taruh di Polres sana. Helm tidak ada, taruh,
orang tarik taruh di Polres. Nah, saat STNK tidak ada, orang angkat bawa taruh di Polres. Nanti orang kasih surat tilang. Kapan kau harus ikut sidang untuk ambil kau punya kendaraan? Jadi kalian harus ikut aturan-aturan dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jangan kalian abaikan itu. Itu tidak boleh. Kalian harus mengikuti aturan dengan baik. Nah, sekarang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari itu satu, aturan di lingkungan sekitar. Aturan itu adalah ketentuan, patokan atau petunjuk terhadap tindakan atau perbuatan mana yang harus dijalankan. Seperti kalian sudah jawab tadi itu benar, Jadi salah satu contoh aktivitas mematuhi aturan itu adalah berjalan melintasi zebra cross apabila hendak menyeberang. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan dan salah satu aturan yang harus dipatuhi bagi pejalan kaki. Jadi kalian pergi di Momere, di dekat lapangan Kota Baru depan STC itu ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau lampu merah kalian berhenti, lampu kuning berhenti, lampu hijau jalan terus Jadi kalau kalian jalan kaki, nah lihat ada lampu satu, lampu hijau dan gambar kecil tuh ada manusia, manusia tuh gambar. Itu kalau kita jalan kaki baru kita bisa lewat. Jangan kalau otomobil ngebut dari sana, karena kalian jalan kaki sudah ada kalian jalan saja, itu tidak bisa. Nanti kalian orang tabrak, jadi harus ikut aturan. Yang berikut aturan di sekolah. Habis di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Habis mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan siswa juga harus bersikap sopan dan tertutup, menjaga dan memelihara kebersihan dan kelas dan halaman. Itu lihat. Tidak boleh kalian mencoret-coret dinding. Harus lihat kalau sampah ada di lingkungan sekolah ini, kalian pilih. Jangan kalian lewat saja. Lihat sampah, kalian punya mata sudah di atas begini. Pilih Kalau pegang ballpoint atau snowman atau kapur tidak boleh mencoret-coret di dinding. Lihat ada adik-adik kelas 1 atau kakak sementara ambil itu snowman atau snowman kecil, tegur nanti tegur juga harus kata yang santun. Tidak boleh kalian kesana, tidak boleh coret-coret begitu, tidak boleh. Harus kata yang santun sedikit baik di kelas maupun di halaman. Kita harus menjaga kebersihan. Kalau mereka kalian tidak menjalani norma tersebut, sanksinya itu bentuk sanksinya. Teguran lisan secara langsung berarti kalau kalian tidak itu angkat sampah yang itu kalian tidak itu ditegur secara langsung. Ibu atau tolong pilih sampah itu teguran secara lisan.
Pernyataan tertulis dari kepala sekolah itu dalam bentuk surat pernyataan. Nanti suruh pegawai tata usaha setik surat itu dikirim ke orang tua dan orang tua datang menghadap. Sanksi yang berikut dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah kecuali kalian itu melanggar aturan itu, dan kalau ditegur juga tetap tidak bisa, jadi kalian dikeluarkan dari sekolah. Yang berikut aturan-aturan yang ada di rumah. 1. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Jadi kalian bangun tuh rapikan tempat tidur. Jangan kalian bangun dengan sarung atau selimut, duduk di kursi, duduk masa bodoh. Tunggu orang tua datang, mama atau bapak baru atur tempat tidur. Itu tidak boleh. Kalian bangun tidur langsung atur tempat tidur. Habis pergi mandi atau bantu orang tua cuci piring dulu, baru pergi mandi untuk siap ke sekolah atau hari Minggu kita ke gereja. Nah, yang berikut membantu orang tua. Seperti yang perempuan bisa membantu untuk masak, cuci piring, sapu. Sapu itu laki-laki juga bisa. Sapu cuci piring laki-laki juga bisa ya. Habis menghargai semua anggota keluarga. Kita harus menghargai anggota keluarga. Contohnya itu, kalau kalian sudah panggil bapak atau mama atau kakak atau adik, tidak boleh lagi kau bilang kau. Suruh mama ambil buku di atas lemari. Kau tolong ambil dulu buku di atas lemari. Itu tidak boleh. Dengan panggil mama tolong ambil, kasih saya punya buku di atas lemari. Jadi kata kau itu tidak boleh, kata terlalu kasar ya. Habis tidak berteriak dan berkata kasar. Jangan hanya di rumah saja. Ada sudah duduk di dekat situ juga. Weh, itu tuh kata kasar, berteriak. Jadi ngomongnya harus sopan-sopan ya, suaranya juga harus pelan. Berpamitan kepada orang tua sebelum meninggalkan rumah. Seperti tadi ibu sudah kasih tahu, mau pergi sekolah berpamitan dulu kepada orang tua. Mau pergi main, pamit dulu dengan orang tua. Sanksinya itu apa? Tidak melakukan bermain. Fasilitas yang disediakan dapat diambil oleh orang tua. Seperti bola, yang laki-laki suka main futsal. Nanti itu bola yang dibeli itu oleh orang tua nanti diambil karena kalian melanggar. Sudah melanggar aturan, makanya orang tua sita kalau punya barang-barang. Yang berikut aturan yang ada di masyarakat. Itu 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti. Jadi kalau orang kerja bakti, bapak atau ibu RT atau bapak dusun atau ibu dusun sudah menyampaikan bahwa hari Sabtu kita warga Magnet Ledar, kita kerja bakti dari jam 8 sampai selesai. Jadi kita harus kerja. Tidak boleh kalian duduk di dalam rumah baru melawai orang kerja, kalian melawai mereka kerja sudah sampai di mana. Tidak boleh. Jadi kita harus kerja dan mengikuti aturan. Tidak membuat kegaduhan. Tidak membuang sampah dan merusak lingkungan. Sampah itu kita buang pada tempatnya. Kalau pampers di rumah, kalau ada adik-adik, kalian punya adik, pakai pampers. Tolong gali lubang besar-besar baru isi dan kubur.
jangan kalian buang di sungai. Kesian orang yang tiap hari mereka mandi di sungai, ambil air di sungai untuk makan dan minum. Kesian. Itu sudah beberapa kotor yang kita buang. Sudah bawa ke sana, di sana kita ambil dan minum. Jadi tidak boleh, habis tidak boleh menebang pohon sembarang ya. Jika lihat di jalan, kada lewat atau lihat di jalan ada pohon tumbang atau kayu-kayu kecil yang ada di jalan, tolong angkat dan buang. Tidak boleh kalian lepas itu, kalau tidak ambil lagi kayu-kayu itu taruh di tengah jalan. Itu tidak boleh. Bentuk sanksinya itu seperti teguran lisan dari RT. Kalau kalian tidak kerja berarti bapak atau ibu RT tegur. Jadi kalian harus terima, tidak boleh kalian marah lagi dengan orang yang RT itu. Tidak boleh. Kita harus terima karena kita tidak menjalankan kita punya tugas. Habis membayar denda sesuai dengan peraturan. Jika kalau di masyarakat kalian buat salah, contoh kalian mencuri, itu kita sudah buat aturan. Jadi aturan yang dibuat itu, kalau melanggar aturan itu dendanya itu 1 juta. Itu sesuai kalian punya sepakat, sudah pertemuan, sudah sepakat 1 juta. Jadi sudah melanggar itu kalian harus membayar. Tidak boleh kalian mari kenapa 1 juta itu tidak bisa karena kita sudah sepakat dari awal. Habis dikucilkan masyarakat. Yang berikut norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, norma itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Belanda, yaitu norm. Norm itu artinya patokan atau pedoman. Nah, norma adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran perbuatan manusia yang tentang benar dan salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Fungsi norma itu memberi batasan bagaimana perintah atau larangan dalam berperilaku. Iya. Sekarang norma itu ada 4, yaitu norma apa? Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu adalah ketentuan bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Sanksinya itu adalah mendapat dosa. Kalian mencuri mendapat dosa, kalian nyontek mendapat dosa. Habis norma kesusilaan itu apa? Ketentuan yang bersumber dari hati nurani. Sanksinya itu perasaan menyesal dan kecilkan. Kalau kalian dikasih ulangan atau ujian, kalau kalian nyontek, kalian merasa bersalah atau tidak? Bersalah. Dan kau punya nilai pasti kecil. 50. Kalian menyesal atau tidak? Menyesal. Kalau nilainya itu, nilai yang kau nyontek itu 100, diturunkan lagi 50. Menyesal dan dikucilkan. Norma kesopanan, ketentuan berasal dari adat istiadat suatu tempat. Sanksinya celahan dan pengucilan. Norma hukum, aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh dan yang memiliki kewenangan sanksi bersifat tegas dan nyata. Jadi kalian harus tahu itu aturan dan norma.
kita bentuk dalam kelompok. Ibu bagikan LKPD dan kalian kerja. Soalnya itu, tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian deskripsikan sesuai dengan pelanggaran yang pernah kamu lakukan. Jadi, kalau contohnya di rumah, nah berarti kalian membantu orang tua. Jika saya tidak membantu orang tua, sanksinya saya tidak dikasih kesempatan untuk bermain. Barang-barang yang dibeli oleh orang tua nanti diambil atau disita. Habis contoh yang di lingkungan sekolah itu juga sama. Nanti kalian kasih contoh. Memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah. Deskripsinya, kalau tidak memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah, berarti sanksinya itu apa? Masyarakat tidak kerja bakti, itu sanksinya itu apa? Deskripsinya seperti itu. Sekarang ibu bagi, kalian bentuk dalam kelompok. Angkat ya. Sebelum kita kerja, ibu membagikan LKPD. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Semua berdiri. Semangat Tepuk semangat. Dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Set, semangat. Iya, terima kasih. Silakan. Nanti kalian tulis tulis nama kelompok tulis yang rapi. Nama kelompoknya. Ini malah. Melati. Mari. Kerja sudah, nanti tulis di situ. Oh ini mawar, Kamboja di sini. Tulis yang rapi, semua kerja aktif Tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian deskripsikan.
Untuk berada di rumah itu apa? Untuk ada di sekolah apa? Apa?
Sudah. Ada Ibu RT, ada Bapak RT. Ada RT menanya Bapak-bapak. Atau membayar uang Kelompok melatih sudah habis. Bagaimana dengan dua kelompok Mawar dengan Kamboja? Tunggu dulu lagi satu kelompok. Belum. Sesudah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas. Di depan salah satu teman untuk mewakili kalian melakukan diskusi.
Sini Justin ya. Sini nanti siapa? Sudah? Tiga kelompok selesai? Sekarang kalian melaporkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sama kelompok melatih. Kita yang lain diam kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok melatih. Selamat pagi teman-teman. Ulang. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok melatih mau melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Yang pertama, contoh peraturan membantu orang tua. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak membantu orang tua, maka saya tidak diizinkan untuk bermain. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak merapikan tempat tidur, maka saya dikucilkan oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, pertanyaan, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di sekolah. Contoh peraturan, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Deskripsi pengalaman, jika saya melanggar aturan tersebut, maka saya dikasih teguran lisan dari kepala sekolah atau guru kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Deskripsi pengalaman, jika saya membuang sampah sembarangan, maka saya diberikan surat pernyataan dari kepala sekolah. Pertanyaan nomor 3, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di lingkungan masyarakat. Contoh peraturan, mengikuti kegiatan kerja bakti. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak mengikuti kegiatan kerja bakti, maka saya diberi teguran lisan dari Pak RT atau Ibu RT. Yang kedua, tidak membuat kegaduhan. Deskripsi pengalaman, jika saya membuat kegaduhan, maka saya akan membayar denda sesuai kesepakatan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok melatih.
Satu orang lelaki. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok bawah ingin melakukan hasil diskusi kami. Satu, tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Contoh perhatian, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, mencuci piring, menyapu halaman. Deskripsi pengalaman. Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan dilarang bermain. Membuat diri sendiri. Sebelum 15 menit pelajaran dimulai, gunakan seragam sesuai aturan sekolah. Pengalaman. Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan mendapat sanksi seperti teguran besar dari kepala sekolah. Nomor 3, di masyarakat. Contoh peraturan mengikuti kerja bakti dan mengikuti pertemuan. Deskripsi pengalaman. Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan mendapat sanksi seperti teguran lisan dari bapak atau ibu RT, membayar uang denda sesuai aturan yang sudah disepakati. Terima kasih. Tepuk salut buat kelompok Mawar. Tepuk salut! Salut, salut! Salut, salut! Salut! Ya. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok Kamboja. Sini. Selamat siang teman-teman. Selalu semangat pagi. Mio Dade. Kami dari kelompok Kamboja akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Contoh peraturan. 1. Membantu orang tua. Deskripsi pengalaman. Tidak diizinkan bermain. 2. Menghormati seluruh anggota keluarga. Deskripsi pengalaman. Teguran lisan dari orang tua. 2. Sekolah. Tidak. Contoh peraturan. Tidak mencoret-coret dinding kelas. Deskripsi pengalaman. Teguran lisan secara langsung. 2. Memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Deskripsi pengalaman. Mendapatkan nasihat dari guru piket. 3. Lingkungan masyarakat. 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti. Deskripsi pengalaman. Teguran lisan dari Pak RT. 2. Menjaga fasilitas umum. Deskripsi pengalaman. Membayar denda. Iya, terima kasih. Tepuk salut buat kelompok Kamboja. Tepuk salut! Salut, salut! Salut, salut! Salut! Jadi tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan di depan kelas. Pertama itu contoh peraturan. Yang pertama itu apa? Contoh peraturan di lingkungan rumah. Itu seperti kalian membantu orang tua. Kalau deskripsinya, kalian pernah apa itu? Kalau kalian tidak membantu orang tua? Iya, tidak diizinkan untuk bermain. Kalau kalian kekurangan buku atau ballpoint, karena kalian kepala batu, jadi orang tua tidak akan membelinya. Habis, apalagi? Nah,
jika kalian tidak merapikan tempat tidur saat bangun pagi. Nah, itu apa deskripsinya? Apakah orang tua marah atau orang tua senang dengan kalian? Hah? Marah toh? Berarti ditegur secara langsung. Nanti ibu bilang, Dini, bangun tidur, atur tempat tidur, lipat selimut, sarung, bantal-bantal, kebas tempat tidur. Itu teguran secara langsung. Nah, yang berikut, sekolah. Itu apa? Memakai seragam yang sesuai dengan Iya, memakai seragam itu sesuai dengan aturan jadwal. Hari Senin itu kita pakai seragam apa? Nasional, putih dan merah. Bajunya putih, rok atau celana merah. Hari Senin itu lengkap dari topi, dasi, baju, rok atau celana dengan sepatu kaos kaki. Kalau kalian tidak memakai seragam lengkap hari Senin, berarti guru piket akan kasih teguran. Kalau tidak pakai sepatu, datang sekolah pakai sendal, nah, guru piket suruh kalian buka. Benar tidak? Nah, habis mencoret-coret gedung sekolah, itu juga nanti dikasih teguran. Kalau kesepakatan di sekolah sini ada siswa yang mencoret-coret di dinding sekolah, dia akan membeli cat dan cat kembali sesuai dengan warna gedung itu. Kalian harus beli cat dan datang cat kembali. Nah, kalau di masyarakat, contoh peraturan di masyarakat, itu contohnya apa? mengikuti kegiatan kerja bakti. Iya. Jika tidak mengikuti kegiatan kerja bakti, maka ditegur oleh bapak atau ibu RT. Kalau kalian melanggar, kalian mencuri, aturan di RT itu, di lingkungan masyarakat itu sudah ada aturan. Dendanya itu 1 juta atau 2 juta. Kalian harus bayar karena sudah sepakat. Tidak boleh kalian komentar lagi. Sekarang ini nanti kita ulangan Ada 5 nomor. Sebelum ibu kasih soal, kita ice breaking 1 kali lagi. Kita fokus Semua berdiri. Mana ini kumpul? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Ya, silakan dulu. Ini ambil buku tulis masing-masing. Tulis nama. Tulis nama lengkap Tulis nama lengkap. Masing-masing tidak boleh langsung aja.
Itu semua ibu sudah jelaskan tadi toh. Ade. Sudah semua? Sudah. Boleh. Kumpul. Ini. Kalian bisa semua Bagus. Ini ambil sapunya langsung. Sudah. Siapa yang dapat nol? Siapa yang dapat 100? Pintar, semuanya dapat 100. Jadi kalian sudah mengerti semua toh aturan dan norma. Jadi kita punya materi tadi tentang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari aturan dan norma itu adalah apa? Bahwa aturan dan norma sangat penting untuk menjaga ketertiban di masyarakat, di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang aturan dan norma hari ini? Senang. Merasa senang Apakah kalian merasa lebih paham tentang pentingnya aturan dan norma? Paham. Karena apa? Karena Bisa mengetahui apa itu aturan dan norma. Karena bisa mengetahui apa artinya aturan, apa artinya norma, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah. Norma juga sama, baik norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya. Sekarang pelajaran hari ini tentang aturan dan norma, menurut kalian apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan? Hah? Itu. Karena bisa terkesan karena bisa mengetahui apa itu arti dari aturan dan norma. Bisa mengetahui apa itu aturan dan bisa memberi
memberikan contoh yang baik, baik di rumah, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi kita punya materi untuk aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari sudah habis, dan pertemuan berikut kita masuk dengan materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi ingat itu hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita tepuk, materinya sudah habis. Ingat pertemuan berikut. Berdiri, tepuk pula. Marilah kita berdoa dalam berkata, Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami telah menyelesaikan materi kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mohonlah tolong bimbing jalan kami agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Demi nama-Mu kami puji kini dan sekarang dan segala masa. Amin.